Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hati-hatilah, jangan sampai engkau lupa untuk bersyukur lantaran dikaruniai Islam, dan jangan sampai engkau tertipu oleh apa yang engkau peluk, yaitu Islam, ma'rifatullah, taufik dan pemeliharaan darinya. Sebab bersama apa yang engkau peluk tidak ada tempat bagi rasa aman dari lingah, karena semua urusan makhluk itu tergantung pada hari kemudiannya. Maksudnya adalah kita yang diberi Allah Islam, sehingga kita menjadi muslim. Nah, kita yang sudah diberi Allah Islam ini jangan merasa aman bahwa Islam yang kita peluk ini bisa kita bawa sampai mati. Jangan merasa pasti bahwa Islam yang kita peluk ini bisa kita bawa sampai ke akhirat. Jangan pasti. Nah, oleh karena itu, agar Islam ini bisa kekal pada diri kita sampai kita mati, maka kita disuruh untuk selalu bersyukur. Nah, untuk selalu bersyukur dengan anugerah Allah Islam, karena syukur itu adalah dapat mengikat, dapat mempertahankan Islam yang ada pada diri kita ini. Apabila kita lengah mensyukuri diri sebagai muslim, atau kita merimihkan nikmat Islam, maka bukan kada mungkin satu saat Allah akan mengambil Islam itu pada diri kita, sehingga kita mati menjadi orang yang bukan Islam lagi. Karena Islam yang ada pada diri kita ini akan menjadi bermanfaat kepada kita, akan bisa menyelamatkan kita apabila Islam yang ada pada kita ini berada dalam diri kita sampai kita habis umur, sampai kita mati. Nah, umpamanya orang berumur 60 tahun, berumur diberi 60 tahun, maka orang ini umur demikian 60 itu 59 tahun 359 hari inya Islam. Sehari menjelang kematian, Islam itu diambil Tuhan, maka dia mati dalam meninggalkan Islam. Nah, orang seperti ini keislamannya yang 59 tahun 359 hari itu kada bermanfaat. Nah, sebaliknya orang yang 59 tahun 359 hari umpamanya kafir, hari selanjutnya dia Islam, pas umur 60 mati. Nah, maka Islam itulah yang dia bawa mati. Yang sebelumnya itu, maka itu habis.
digugurkan oleh Islam yang satu hari itu. Nah, apabila kita lengah dengan Islam yang ada pada diri kita, kita menganggap remeh nikmat itu, maka Allah akan mengambil Islam pada diri kita. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, bahwa iman kita, Islam kita berdahulu meninggalkan kita sebelum kita. Itu yang paling ditakutkan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapapun yang merasa aman mengenai agamanya, pasti dihilangkan agamanya. Nah, pasti Yazidin. Siapapun yang merasa aman mengenai agamanya, pasti dihilangkan agamanya. Orang yang merasa pasti mati Islam, orang yang merasa pasti bahwa dia mati dalam keadaan membawa agama Islam, itu pasti ditarik Allah sebelum dia mati Islamnya. Menjadi kita disuruh bahwa kita ini selalu hati-hati, kita disuruh selalu bersyukur, kita disuruh selalu berdoa agar kita mati dalam keadaan Islam. Bila kadang itu kita diambil Tuhan Islamnya. Kita ambil contoh amalan kita hari-hari, Ratibul Haddad. Nah, Ratibul Haddad itu ada, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, 7 kali itu. Nah, sedangkan zikir yang lain-lain 3 kali aja Allah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 3 kali aja. Tapi giliran membaca ya dzal jalali wal ikram hamidna ala dinil Islam, artinya apa? Ya Allah dzal jalali wal ikram, matikan kami ala dinil Islam, atas agama Islam. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau kita berdoa macam itu, kita takut, artinya kita takut Islam ini hilang, makanya kita berdoa. Nah, bila orang yang takut Islamnya hilang, lalunya berdoa kepada Allah agar Islam itu selalu ada sampai mati, maka akan ditetapkan Allah Islamnya. Orang yang kada saling doaan, nya kada soal berdoa supaya mati Islam, kada berdoa, karenanya merasa asa aman aja kena mati Islam. Nah, itu ditarik Allah Islamnya. Pasti dihilangkan agamanya. Guruku Abu Bakar Al-Warraq, ujar Imam Ghazali, guruku Abu Bakar Al-Warraq berkata, apabila engkau mendengar keadaan orang-orang kafir bakal kekal di neraka, maka janganlah engkau merasa aman atas dirimu. Janganlah engkau merasa aman atas dirimu. Sebab urusan hari kemudian itu sangat menakutkan. Engkau tidak mengetahui apa yang menjadi kesudahanmu nanti dan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu di alam gaib. Kita tahu membaca Al-Quran, kita tahu dari hadis Nabi, kita tahu dari perkataan-perkataan para ulama bahwa orang kafir itu kekal di neraka. Penyembah berhala, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah sapi, orang menyembah matahari, menyembah bintang, itu ujar Al-Quran kekal dalam neraka. Nah, bila kita membaca ayat yang mengatakan mereka itu kekal di neraka, jangan merasa seorang bakal kadakai itu. Jangan merasa orang ini rasa aman. Bisa-bisa tuh seorang itu orangnya yang kekal di neraka itu. Siapa yang menyekutukan Allah kekal dalam neraka. Jangan-jangan seorang yang menyekutukan tuh kaina kada tahu. Nah, jadi membaca ayat itu jangan merasa seorang ini selamat. Jangan. Karena yang dipandang Tuhan itu adalah hari kemudian, bukan sekarang, kada hari kemudian.
Jadi janganlah engkau terbujuk oleh beningnya waktu, karena di balik waktu yang bening itu terdapat noda-noda tersamar. Jangan terbujuk, tertipu. Selama ini kita nuntut ilmu, selama ini kita bakawan orang-orang baik, selama ini kita berzikir, selama ini kita membaca Quran, jangan tertipu. Tertipu apa? Artinya merasa rasa aman sudah. Nah, merasa rasa aman bahwa matinya ke surga, bahwa matinya agama Islam, jangan. Sebagian ulama berkata, hai kumpulan orang yang terbujuk oleh pemeliharaan Allah. Di balik pemeliharaan Allah itu ada bermacam-macam siksa. Allah Ta'ala telah menghiasi iblis dengan berbagai pemeliharaan. Tetapi iblis itu sebenarnya berada dalam kemurkaan Allah. Di langit sana, seapa luasnya langit, tidak ada tempat sejengkal pun, sakilan pun, melainkan iblis itu pernah sujud di situ. Seapa luasnya langit, kada ada tempat di langit itu yang pernah kada disujuti iblis. Kita langgar nangkain aja kada papak sujud. Iblis itu langit seapa luasnya, tidak ada tempat melainkan pernah sujud di situ iblis. Tetapi ibadah iblis itu hanya perhiasan, hanya perhiasan Allah. Sebab dalam ilmu Allah, iblis itu bakal masuk neraka. Iblis bakal masuk neraka. Itu dalam ilmu Allah sudah demikian. Tapi Allah memperhiasi iblis dengan sedemikian rupa sehingga iblis dikenal sebagai a'badul malaikah, paling peibadat di antara malaikat dahulunya. Nah, jadi artinya bahwa kita ini jangan tertipu bahwa selama ini kita baik, selama ini kita nuntut ilmu, selama ini kita rajin sembahyang, selama ini kita rajin zikir. Jangan tertipu dengan itu, sebab barangkali itu hanya perhiasan. Di balik itu pada ilmu Allah menunjukkan kita ini orang yang celaka. Nah, kada tahu itu. Allah menghiasi Bal'am dengan nur kewalian, namun sebetulnya Bal'am menjadi musuh Allah. Bal'am itu dihiasi Allah dengan kewalian, dengan macam-macam karamat, dengan macam-macam kemuliaan. Tetapi dalam ilmu Allah, Bal'am ini musuh Allah. Sehingga menjelang kematian, Bal'am itu keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, banyak orang yang diperdayakan Allah dengan diberi kebaikan. Banyak orang tertipu. Allah berinya kebaikan, Allah berinya ilmu, Allah berinya hidayah, Allah berinya taufik sehingga rajin beribadah. Itu jangan dikira bahwa itu semua adalah memastikan untuk selanjutnya. Banyak orang yang terfitnah dengan bagusnya omongan, dan banyak orang yang terbujuk dengan tertutup keburukannya. Ada seseorang bertanya kepada Zinnun al-Misri, apakah yang digunakan untuk memperdaya hamba itu? Zinnun menjawab, dengan berbagai balas kasih dan kemuliaan. Allah memperdaya hamba dengan berbagai macam balas kasih kemuliaan. Allah berinya harta, Allah berinya ilmu, Allah berinya amaliyah, Allah beri macam-macam. Nah, ini menganggap bahwa dirinya ini adalah mulia di sisi Allah. Ini menganggap bahwa semua ini adalah
tanda kesayangan Allah. Padahal itu semua adalah merupakan cobaan baginya. Bila dia mensyukurinya, maka dia akan selamat. Bila mana kadang mensyukurinya, semua itu merupakan perhiasan yang satu saat akan diambil oleh Allah sebelum dia meninggalkan dunia ini. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya aku akan memperdayakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku dari arah yang mereka tidak mengetahui. Orang-orang arif berkata, makna ayat ini Allah melimpahkan nikmat kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dan membuat mereka lupa untuk bersyukur. Dikatakan oleh seorang penyair, ahsanta zannaka bil ayyami id hazunat walam takhab su'a ma ya'ti bihil qadaru wasalamat kal layali pagtararta biha wa inda safwil layali yahdusul qadaru. Artinya, engkau berbaik sangka terhadap hari-harimu karena hari-hari itu inat, tetapi engkau tidak takut akan buruknya takdir yang bakal datang. Engkau diselamatkan oleh malam-malammu, lalu engkau terbujuk karenanya, padahal ketika malam-malammu jernih terkadang timbul perkara yang mengeruhkan. Barahatan kita asik menikmati nikmat Allah, baik nikmat dunia atau nikmat agama. Nah, di saat itu kita lupa bersyukur kepada Allah, ditarik Allah nikmat itu. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau menjadi lebih dekat kepada Allah, maka urusan engkau semakin menakutkan dan lebih sulit. Orang yang dekat kepada Allah itu lebih takut. Walaupun dia dicintai Allah, walaupun dia diberi macam-macam karamat oleh Allah, tapi mereka lebih takut. Pergaulan dengan Allah bertambah berat, kekhawatiran semakin besar, sebab perkara apapun setiap kali semakin tinggi, apabila terbalik berubah menjadi sulit sekali terjadinya. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sangat mulia, maka orang itu lebih takut daripada orang yang di bawah. Kita berpesawat umpamanya, lawan bermotor, mana takutannya? Pesawat tinggi, nyaman, lakas sampai. Bermotor di bawah, jalannya berubah-ubah, tapi mana takutannya? Motor tak balik, ada jenang hidup. Pesawat gugur, jarang ada yang hidup manusianya. Nah, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia itu adalah sebenarnya lebih takut daripada orang yang rendah, yang hina. Orang-orang yang tinggi jabatannya di sisi Allah, tinggi kedudukan di sisi Allah, mereka lebih takut daripada orang yang kada punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka itu kalau dijatuhkan oleh Allah lebih sakit daripada orang-orang yang rendah. Contohnya Bal'am bin Ba'ura, iblis, orang yang sangat dekat kepada Allah, begitu jatuh matinya mati kafir. Jadi orang yang makin dekat lawan Allah makin takutan lawan Allah. Kalau kedekatannya itu hilang.
Dikatakan dalam syair, ma tara tayrun partafa illa kama tara waqa. Artinya tidaklah burung terbang meninggi kecuali akan seperti sebelum terbang ia terjatuh. Orang nang gugur di pohon di tiang listrik lebih sakit daripada orang gugur di ranjang. Gugur di tiang listrik lebih sakit daripada gugur di ranjang. Kenapa? Karena tertinggi. Nah kayak itu orang yang tinggi di sisi Allah amunnya gugur lebih sakit, lebih hina daripada orang-orang yang hina. Lebih sakit daripada orang-orang yang hina. Jadi kalau begitu tidak ada jalan untuk merasa aman dan melupakan syukur kepada Allah serta meninggalkan rendah hati dalam masalah pemeliharaan Allah. Jadi nikmat Allah, nikmat Islam, kita bersyukur diberi Allah nikmat Islam nih. Yang kedua, kita berdoa lawan Tuhan supaya kita mati membawa Islam. Nah bila dua itu ada pada diri kita, tak bawa mati itu Islam, tak bawa mati Islam. Bila kita kada pernah bersyukur jadi orang Islam, kada biasa berdoa supaya mati Islam, nah itu kada bakal mati Islam. Walaupun inya Islam sekian puluh tahun sudah. Itu menurut perkataan Imam Sufyan Tsauri tadi. Ini bila orang baca Ratibul Haddad masuk sudah nih itu. Orang membaca Ratibul Haddad itu makanya salah satu faedah orang membaca Ratibul Haddad setiap hari itu faedahnya antara mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang membaca Ratibul Haddad tiap hari, bacanya tiap malam, bacanya Ratibul Haddad itu matinya husnul khatimah. Kenapa? Karena dalam Ratibul Haddad itu ada menunjukkan syukur atas Islam. Begitu pula ada menunjukkan doa yang menandakan kita takutan kepada Allah bahwa mati kada Islam. Makanya doanya tadi banyak. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Nah tuh. Sama Ratibul Atas kayak itu juga. Orang baca Ratibul Atas itu faedahnya mati husnul khatimah. Kenapa? Karena dalam Ratibul Atas itu ada minta husnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah biha husnul khatimah. Kan ada itu. Amun orang kada tahu di husnul khatimah, kada tahu mati dalam keadaan Islam atau kada, walaupun inya Islam, nah itu membahayakan kena, membahayakan. Ibrahim bin Adham berkata, bagaimana engkau bisa mempunyai rasa aman sedangkan Nabi Ibrahim Khalilullah berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, ya Allah, semoga berkenanlah engkau menjauhkan diriku dan anakku dari bertindak menyembah berhala. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Tuhan. Nabi berdoa kepada Tuhan agar Sidin dan anak-anak Sidin tetap Islam, kada jadi penyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak-anakku daripada menyembah berhala. Padahal itu Nabi. Secara kita akal kita maulah Nabi menyembah berhala, tapi Sidin tetap takutan. Kalau ini di belakang hari jadi penyembah berhala. Dan Nabi Yusuf As-Siddiq alaihi salam mengucap, Nabi Yusuf Nabi juga. Apa jar Nabi Yusuf? Tawaffani muslima. Artinya, ya Allah, semoga berkenanlah engkau mewafatkanku dalam keadaan memeluk agama Islam. Padahal Nabi itu sudah orang yang maksum,
Nabi sudah orang yang maksum. Apa arti maksum? Orang yang terhindar dari dosa, dijamin kada berdosa. Tapi tetap sidin selaku seorang hamba tetap takutan kalau mati kina kada Islam. Sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslimah, matikan aku ya Allah dalam keadaan Islam. Nabi kita Sayyidul Anbiya, Nabi kita penghulunya para nabi, rajanya para nabi, Nabi kita yang sudah dijamin oleh Allah kada berdosa, yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang dijamin oleh Allah macam-macam. Tetapi tetap Nabi kita berdoa. Napa doa Nabi kita? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, atas agama engkau. Takutan Nabi kita kalau pernah hari ini Islam, kayaknya setahun kemudian jadi penyembah berhala. Karena kadada manusia yang dekat lawan Allah melainkan takut demikian. Padahal sudah jadi Nabi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membulak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama engkau. Nabi macam itu, kita kadaka itu. Maka Nabi orang yang sudah dijamin ya takutan, kita nang kada napa-napa ini kada takutan lah. Nah itu artinya. Sufyan As-Tsauri tidak henti-hentinya berdoa, Allahumma sallim sallim. Artinya, ya Allah, beri keselamatan kepadaku, berikanlah keselamatan kepadaku. Seolah-olah beliau berada dalam kapal dan takut tenggelam. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Rana-rana kita berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku pernah mendengar kabar dari Muhammad bin Yusuf rahimahullah. Beliau berkata, aku merenungi Sufyan Tsauri pada suatu malam. Beliau Sufyan Tsauri itu menangis sepanjang malam. Lalu aku bertanya, apakah tangismu ini ada hubungannya dengan dosamu? Pian semalaman menangis saja tadi. Tangisan pian itu karena menyesali dosa kah? Tangisan pian itu karena pian ada berbuat dosa kah? Sufyan mengambil batu bata seraya berkata, dosaku lebih ringan ketimbang batu bata ini. Jar Sufyan Tsauri, artinya dosaku lebih ringan daripada bata ini. Mana aku dalam berbuat dosa? Jar Sufyan Tsauri. Tangisanku semalaman itu bukan takutan dosa, kada. Dosaku kada banyak. Nah, padahal aku perbuat. Aku hanya takut kalau Allah mencabut nikmat yaitu Islam dari diriku. Itu yang ditakutkan. Aku hanya takut kalau Allah mencabut nikmatnya yaitu Islam dari diriku. Itu yang ditangisakan, yang takutan. Karena mungkinnya satu maksiat menyebabkan kita hilang Islam. Itu bisa. Padahal kita 10 tahun, 20 tahun udah jadi Islam, pak ibadat lagi. Tapi kalau dalam ilmu Allah kita ini orang nang kada baik, ada aja kita kena berbuat dosa, nang dengan dosa itu kita jadi kada Islam lagi. Nah, iblis tuh sebelum terkutuk berapa kali dia berbuat dosa? Ada berbuat dosa iblis, bahkan abad malaikat, paling pak ibadat malaikat.
Cuma hanya sekali berbuat dosa. Napa dosanya? Kada hakun sujud pun aja lawan Nabi Adam. Perintah Tuhan, hai iblis, sujudlah kamu kepada Adam, karena dia kuciptakan daripada tanganku sendiri. Kada hakun iblis sujud. Nah sekali tuh panginya. Padahal ribuan tahun iblis hidup kada pernah maksiat kepada Allah. Hanya sekali maksiat itu akhirnya dicabut oleh Allah Islam, dicabut iman, dicabut ma'rifat, dihilangkan dari langit, digugurkan ke bumi ini. Itu yang ditakutani oleh Sufyan Tsauri ini. Bukan dosa kada. Ditakutani itu kalau kayaknya kada tahu kita isuk jadi Islam bah kada tahu. Minggu kayaknya kita Islam bah kada tahu juga. Tahun kaina maginnya. Aku hanya takut kalau Allah mencabut nikmatnya yaitu Islam dari diriku, wal iyadu billah. Nah, jadi amalakan Ratibul Haddad itu. Abah ikam, mama ikam suruh baca Ratibul Haddad, ma'aya itu bahaya baca mun hendak mati selamat. Karena dalam Ratibul Haddad itu ada doa supaya mati dalam keadaan Islam. Baca Ratibul Haddad berapa seperempat jam ada sampai Ratibul Haddad itu membaca, lagi sorangan kada berjamaah makin lakas lagi. Di situ aku pernah mendengar sebagian orang yang sudah ma'rifat terhadap Allah. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.